Saudara, gue paling seneng berkunjung ke tempat-tempat di mana gue bisa melihat berbagai macam orang hidup berdampingan dengan damai. Dan di Kepulauan Babel atau Bangka Belitung ini, gue menemukan itu. Dari alamnya yang sangat indah, hingga penduduknya yang sangat ramah. Dari zaman dulu, Kepulauan Babel sudah dihuni oleh keturunan dari pendatang Cina dan Melayu. Mereka hidup berdampingan, sehingga kebudayaan yang mereka bawa ke tanah ini lama-lama saling mempengaruhi satu sama lain. Dan itu menurut gua yang membuat Indonesia menjadi sangat kaya. Persatuan dalam keanekaragaman budaya, saudara. Saudara, Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung terletak di sebelah timur Provinsi Sumatera Selatan. Nah, hari ini gue mau jalan-jalan khusus di Pulau Bangka. Pulau Bangka sendiri mendapatkan namanya dari kata Sanskerta, Vanka, yaitu timah. Pulau Bangka merupakan salah satu penghasil biji timah terbesar yang ada di Indonesia. Eksplorasi biji timah ini sudah dilakukan sekurang-kurangnya sejak abad 18 oleh pendatang dari Cina. Dan Museum Timah ini merekam perkembangan industri tambang timah sejak abad 18 hingga sekarang. Mungkin kalau kita lihat pertambangan, kita akan berpikir, bekas tambangnya bagaimana ya? Apakah menjadi tanah rusak selamanya? Nah, di sini ada sesuatu yang ajaib menurut gue. Saudara, nggak bisa dipungkirin kalau Bangka itu nggak bisa dipisahkan dari sejarah pertambangannya. Tapi yang gue seneng, bekas lahan pertambangannya jadi sesuatu yang indah kayak gini. Gue yakin kebudayaannya juga indah. Setuju nggak? Saudara, sebelum kita menjelajah kebudayaan Bangka, ada baiknya kita mengisi perut dulu, alias makan. Di sebuah rumah di RW 03, Kelurahan Ketapan, Kecamatan Pangkal Balam, ada pusat pembuatan bumbu rusip. Apa itu rusip? Mbak Ocha nih tahu nih kesingkatan dari rusip itu apa, Mbak? Gak rusak sip-sipan. Wah, salah. Yang benar adalah rumah gosip. Gak ada. Rusip merupakan makanan tradisional masyarakat Bangka. Yuk kita lihat pembuatan rusip yuk. Nah, gini nih pembuatan rusip. Pakai ikan dilis, tapi kalau nggak ada bisa pakai ikan kepetek, tamban, atau pirang. Beras digoseng, kemudian di blender, ikan dicincang, dicampur dengan belacan, gula merah, dan garam. Kemudian difermentasikan hingga kurang lebih 2 minggu. Wow. Gue yakin banget kalau dimakan pakai nasi panas tuh pasti enak ya, Bu. Pakai lalap, pakai tempe gitu. Daun singkong. Sekarang gue lagi ada di warung Mbak Yuli, di mana kita akan menyantap lempah kuning. Lempah kuning adalah masakan dari bahan utama ikan kerapu. Dalam penyajiannya, olahan masakan ikan kerapu ini dipadukan dengan bumbu-bumbu halus yang gampang diperoleh serta mudah sekali dalam menyajikannya. Saudara, ini namanya lempah kuning, makanan khas Bangka. Jadi kepala ikan gitu, terus ada nanasnya, dimasak pakai kunyit, dimasak pakai bawang dan segala macam. Rasanya enak banget, gurih, ada asam-asamnya, pokoknya seger. Rusip ini rasanya manis, asam, asin, pedas. Yang namanya juga sambal dan ada rasa ikannya juga. Tapi kurang klop kalau misalnya kita makan sama si ikan lagi. Kalau misalkan klop dimakan pakai lalapan. Kalau penasaran? Lebih cocok lagi kalau misalkan lo coba sendiri. Saudara, sekarang gue lagi mau ngeliat hasil kesenian khas Bangka. Namanya kain cual yang lagi diliput sama Metro TV. Mau tahu kelanjutannya atau lengkapnya gimana? Langsung aja tonton Metro TV setiap hari Kamis jam setengah 11 malam. Ada acara Indonesia. Kain cual adalah kain tenun tradisional Bangka Belitung. Ini kain cual ya, Bu ya? Iya. Kain cual ini itu khas Bangka atau ada pengaruhnya dari budaya lain? Kurang
rasa kain cual ini memang benar-benar khas Bangka. Karena pada awalnya ini kain cual ini ditenun di Mentok, yaitu Bangka bagian barat. Tapi tahun 1990 sudah kita adopsi ke Pangkal Pinang. Kalau cual sendiri itu artinya ada nggak sih bahasa Indonesianya atau diambil dari kata apa gitu mungkin? Kalau cual itu kita baca di buku sejarahnya, itu celupan pada proses awal, berarti sutra putih yang sedang diproses. Tapi dengan berkembangnya zaman, berjalannya waktu, masyarakat Bangka Belitung mengatakan inilah cual yang siap dipakai. Ya, jadi saudara, kalau misalkan sebuah kain tenun cual itu, pertama harus dari benangnya dulu dipintal, lalu dipindahkan ke pleting, baru deh bisa ditenun. Cukup rumit ya. Saudara, ingat kan gue bilang kalau di Bangka itu banyak hasil kesenian yang merupakan perpaduan berbagai budaya. Nah, ini dia contohnya, musik dambus. Dambus adalah sebuah alat musik tradisional Bangka yang unik banget. Kalau musik dambus sama musik gambus, itu apa bedanya, Pak? Dari segi kata-kata kan juga sudah beda kan. Depannya D, Satunya D, bukan G. Nah, yang satu G. Betul. Kalau gambus itu biasanya musik yang Arab punya, itu gambus. Gambus. Kalau dambus itu dambus punya Bangka. Dan pola permainannya juga tentunya beda kan. Kalau gambus sering bukan lagu-lagu Arab kan. Iya. Kalau dambus lagu-lagu asli Bangka. Latar belakang atau filosofi sampai ada musik dambus itu ada perjalanan ceritanya gitu. Dari kakek moyang kita dulu bahwa dambus ini artinya berkepala rusa dan dimainkan khusus khas Bangka. Nama dambus mirip dengan alat musik gambus. Kemiripan ini dapat dirunut dari asal-usul keberadaan dambus yang memang datang dari luar Pangkal Pinang. Kira-kira untuk pesan-pesan buat anak muda Bangka mungkin yang lagi nonton nih, musik dambus ini mereka harus main musik dambus nggak? Kalau harus tuh kenapa, Pak? Sekarang kan banyak musik-musik dari negara luar. Iya, Pengaruh di perkembangan musik di tanah air. Ya. Jadi kiranya perlu sekali anak muda itu main dambus biar tetap lestari gitu. tuh gitu saudara. Jadi yang tua-tua mewariskan kepada yang muda-muda. Ya, supaya perkembangan dambus ini tetap lestari dan berkembang, tidak hilang. Ya, betul, saudara. Jadi buat anak muda, apalagi yang ada di Bangka, ayo dong kita main musik dambus gitu ya, Pak ya, supaya tetap musik dambus ini nggak hilang dan tetap bisa dilestarikan. Hal terpenting yang gue dapatkan dari penjelasan Pak Bajuri adalah kesenian yang kita dapat dari luar harus kita kembangkan sendiri agar tercipta suatu ciri khas yang baru, seperti dambus yang berkembang dari gambus. Dan kesenian yang baru pastinya menciptakan melodi yang baru juga. Perjalanan gue di Bangka memang membawa sebuah pengertian baru pada budaya-budaya yang merupakan perkembangan dari budaya sebelumnya. Gue senang bahwa kita semua punya kecerdasan dan kekreativitasan untuk selalu berkarya. Dan gue yakin jurnal gue akan makin kaya dengan pengalaman yang gue dapat di sini. Ayo kalian tulis juga jurnal kalian di Jurnal Indonesia Kaya. Saudara, gue mau lompat dulu ke pulau sebelah, Pulau Belitung. Kira-kira ada apa ya di sana? Tulis ya komen-komen di bawah sini, cerita-cerita dong. Oke, gue pamit dulu ya. Bye.